Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengenerate tag ke dalam SQL dan nanti kita akan mengolah datanya menggunakan Gemini AI. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya di YouTube channel di Halo Pino Tutorial. Playlistnya adalah belajar generatif AI. Di sini saya tambah beberapa sampel video tutorial yang bisa teman-teman ikuti. Untuk bisa mengikuti tutorial kali ini, nanti teman-teman perlu juga mengikuti tutorial sebelumnya. Saya telah membahas bagaimana caranya kita membuat image analysis menggunakan Mesop dan Gemini AI. Jadi nanti teman-teman bisa membuat UA-nya atau web UA-nya menggunakan Mesop. Jadi nanti teman-teman bisa baca dokumentasi resminya di google.github.io/mesop. Di sini kita bisa belajar bagaimana caranya membuat tag atau membuat tag input, membuat prototype tanpa kita perlu menguasai CSS, HTML, dan JavaScript. Jadi kita cukup belajar Python code dan kita perlu juga nanti membaca dokumentasinya dari si Mesop kalau kita ingin mempelajari membuat prototype dengan Mesop. Oke, kita langsung ke tag editor. Pastinya teman-teman nanti jika mengikuti tutorial sebelumnya terkait dengan bagaimana caranya kita membuat UA di Mesop, teman-teman nanti akan menemukan beberapa code yang ada. Saya di sini sudah membuat beberapa sampel code. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana caranya kita bisa membuat atau mengenerate tag menjadi XML, tag menjadi SQL, dan kita akan memerintahkan si AI untuk menampilkan data yang ada di database kita. Di sini saya menggunakan MySQL sebagai database-nya, dan saya punya table namanya sales order. Jadi di sini saya sudah menginput beberapa data, ada 11 record. Nah, nanti ini bisa kita analisis dengan bantuan si Gemini AI. Langkah pertama yang paling penting adalah prompts. Jadi di sini teman-teman perlu mendefine dulu prompt-nya. Jadi kita perlu membuat prompt-nya yang nanti akan kita compose data prompt ini ke Gemini AI. Jadi ini kita buat dulu prompt-nya. Jadi di sini saya memberikan perintah kepada si Gemini AI, ubah pertanyaan bahasa Indonesia ke SQL query. SQL database name-nya adalah example dengan nama tabelnya adalah sales order. Dia punya beberapa kolom, diantaranya ada order ID, partner ID, item quantity, total selling price, sales channel, order date, dan customer ID. Nah, di sini saya memberikan beberapa sampel nih. Contoh pertama adalah berapa banyak jumlah seluruh record yang ada. Yang kemudian kedua, ceritakan semua data sales channel yang ada dengan contoh perintah SQL seperti select from sales order where sales channel. Nah, ini sebagai sampelnya. Terus saya juga memberikan perintah ke si Gemini AI untuk jika nanti di dalam SQL query-nya ada tanda petik 3, dia harus menghapus data itu. Jadi menghapus awalannya. Jadi ini sangat penting. Jadi pertama kali kita ingin memerintahkan si Gemini AI, kita perlu membuat prompt-nya dulu supaya lebih powerful. Oke, setelah ini kita ke Gemini AI setup-nya. Jadi di sini sebenarnya cukup sederhana. Ini tinggal konfigurasi. Ini sudah kita bahas di tutorial sebelumnya. Teman-teman tinggal bikin API key-nya untuk konfigurasi terkait API key. Terus cara manggilnya juga cukup mudah. Ini adalah prompt question, ini pertanyaan yang nanti akan kita input di halaman ini. Nanti kita akan input di halaman ini. Pertanyaan yang akan kita input di halaman ini. Ini pertanyaannya question. Terus ada prompt. Prompt-nya, nah ini prompt-nya. Prompt-nya bentuknya string list ya. Sebenarnya bentuknya list. Nah, ini jadi sebenarnya di prompt ini kita bisa membuat lebih dari satu sampel format ya. Jadi teman-teman nanti jika
jika ingin master lebih jauh, teman-teman bisa membuat lebih dari satu sampel format. Tentunya ketika lebih dari satu sampel format, nanti di sini juga akan berbeda ya, cara mengkompos datanya nanti akan berbeda. Oke, ini adalah konfigurasi terkait dengan Gemini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah gimana cara kita mengirimkan datanya. Jadi kalau teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya di YouTube channel Halo Vino Tutorial terkait dengan App Image Analysis, kita nanti akan menampilkan beberapa bentuk data yang mana data itu nanti akan bentuknya kayak live chat ya, seperti live chat. Jadi kita sekarang ke main.py, ini adalah kotak-kotak atau UA yang kita buat untuk user supaya bisa menginput dengan mudah. Contohnya ini. Terus di sini ada action, actionnya kita cek di sini. Send prompt, nah di button dot send prompt. Jadi begitu diklik nanti akan terkirim ke fungsi send prompt sini. Nah, ini yang terpenting yang kedua. Jadi yang pertama ketika kita ingin mengenerate tag to SQL, pertama adalah tadi seperti yang saya jelaskan, kita bikin prompt-nya terlebih dahulu, prompt formatnya. Terus yang kedua adalah gimana query ke SQL-nya. Jadi ini nggak kalah penting. Pertama, ketika kita sudah memerintahkan si OpenAI untuk mengenerate tag to SQL, selanjutnya adalah kita perlu membuat koneksi ke database MySQL-nya. Nah, ini saya bikin filenya namanya red.sql. Kalau dilihat di sini, pertama saya bikin fungsi namanya red sales order. Terus ini adalah SQL string-nya. Ini saya coba parsing. Ini saya coba replace jika ternyata si Gemini itu gagal menghapus atau belum menghapus tanda ini, tanda petik 3. Nah, dan saya juga mereplace jika di dalamnya itu ada kata SQL. Kemudian ini adalah koneksi ke database MySQL-nya. Untuk bisa membuat ini di Python, teman-teman perlu menginstal library-nya. Itu ada library tambahan, pakainya ini MySQL Connector Python. Saya pakainya MySQL Connector Python. Kita ke file redsql.py lagi. Setelah kita bikin koneksinya, kita tinggal masukkan dengan cara cursor.execute SQL string. Dan setelah itu tinggal kita panggil dengan result cursor.fetch all. Jadi kita manggil semua datanya. Oke, sekarang kita akan coba mendemokan bagaimana caranya. Misalnya saya ingin menghitung jumlah data dari kolom order ID. Jadi kita harus merun dulu. Kita run terlebih dahulu. Oke, kita ke terminal. Walk on. Tinggal mesop main.py. Portnya adalah 32123. Sekarang kita refresh dulu. Sekarang kita beri perintah ke Gemini. Misalnya, jumlahkan berapa, nah misalnya gini, berapa jumlah kolom order ID, berapa jumlah record di kolom order ID. Nah, kita bisa submit. Harusnya kalau berdasarkan data yang ada, jumlahnya adalah 11. Kita coba apakah benar. Ya, 6. Berapa jumlah record di kolom order ID? Kita cek jumlah record di kolom order ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Harusnya 11. Apa yang bikin berbeda? Nah, kita coba sekarang kita print, kita cek dulu. Sebenarnya perintah SQL-nya apa gitu ya. Kita bisa ke main.py, harusnya tuh 11 ya.
Kenapa dia berubah jadi, ya kita sekarang ke prompt. Nah, sini. Terus ini bisa kita print dulu. LLM message untuk mencek sebenarnya jumlahnya tuh perintah SQL-nya tuh apa gitu. Kita cek dulu. Kita ulang, misalnya kita ulang berapa jumlah total. Oh ya, jumlah harusnya pakai total ya kayaknya. Kita cek dulu. Submit 11. Nah, ini baru benar nih 11. Select count. Nah, baru benar yang ini. Oke, sekarang saya akan memberikan perintah si Gemini. Misalnya tampilkan semua data yang ada di table sales order. Kita submit. Harusnya dia select all. Nah, ini semua data yang ada. Kita cek perintah SQL-nya. Di sini tuh dia pakainya SQL select from sales order nih pakainya nih. Select from sales order. Ini adalah perintahnya select from sales order. Oke. Tentunya nanti teman-teman bisa ini ya, bisa mengeksplor lebih jauh. Misalnya mungkin untuk keperluan analisis data, kita bisa memanfaatkan atau minta bantuan Gemini. Jika datanya itu dinamis dan perintahnya dinamis, kita bisa meminta bantuan Gemini AI untuk mengenerate query SQL-nya. Keakuratannya cukup lumayan selama perintah yang teman-teman masukkan atau prompt-nya semakin teman-teman baik menulis, semakin expert teman-teman menulis prompt-nya, maka nanti hasilnya juga akan semakin bagus, mendekati sempurna seperti kita ketika kita membuat query SQL di misalnya di tools MySQL atau yang lainnya. Oke, demikian teman-teman terkait tutorial terkait cara mengenerate tag ke SQL menggunakan Gemini AI. Selamat mencoba.